Film dibuka dengan pemandangan pantai yang tenang. Angin sepoi-sepoi menyapu permukaan laut yang berkilau, menciptakan suasana damai. Di sana, seorang pria yang namanya belum diketahui menavigasi perahu kecilnya dengan hati-hati, melintasi gua-gua air yang sempit. Setiap gerakan diambil dengan cermat, karena ia tahu betul bahwa kelalaian kecil pun bisa berakibat fatal. Setelah beberapa waktu berlayar, pria itu akhirnya mencapai laut terbuka dan sejenak membiarkan dirinya terombang-ambing oleh gelombang yang tenang. Dia menikmati momen itu, terpesona oleh kedamaian yang ditawarkan oleh alam. Lautan yang luas tanpa batas seakan menyambutnya ke dalam pelukan yang hangat. Namun ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Secara tiba-tiba, suasana laut berubah drastis. Kabut tebal muncul entah dari mana, menyelimuti segala sesuatu di sekelilingnya. Pandangannya menjadi kabur. Gelombang yang semula tenang kini mulai bergulung lebih tinggi, seakan memanggil badai. Insting pria itu bekerja cepat. Tubuhnya bergerak tanpa berpikir panjang untuk segera berbalik dan menuju pantai. Namun sebelum sempat mengambil langkah itu, perahunya terhenti dengan kekuatan yang mengejutkan, seakan menabrak sesuatu yang tak tampak. Tubuhnya terhuyung, hampir terjatuh ke dalam lautan yang ganas. Namun dengan kecepatan refleksnya, ia berhasil menyeimbangkan diri tepat waktu. Jantungnya berdetak kencang. Rasa cemas menjalar di seluruh tubuhnya. Saat ia memeriksa sekeliling, matanya tertuju pada sebuah perahu besar yang melaju tanpa tujuan di kejauhan. Perahu itu bergerak dengan kecepatan yang tak biasa, seolah ada sesuatu atau seseorang yang menggerakkannya dari jauh. Tanpa ada awak yang terlihat, kapal itu meluncur melalui kabut yang mulai menghilang. Di atas perahu, pria itu bisa melihat nama yang tertulis di lambung kapal, yaitu Aeolus. Pria itu mencoba memanggil dengan keras, berharap ada yang mendengar suaranya. Dia berseru, berharap seseorang di kapal itu merespon. Namun yang terdengar hanyalah suara ombak yang pecah dan angin yang semakin menderu. Suara-suara kosong yang seakan mengabaikan keberadaannya. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang membalut sekitarnya. Pria itu menatap dengan penuh pertanyaan. Kebingungannya semakin dalam. Siapa yang ada di kapal itu dan mengapa tidak ada respon? Ia merasa dirinya semakin terperangkap dalam suasana yang semakin misterius. Penasaran, pria itu memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Sebelum melompat ke kapal besar itu, ia mengaitkan perahu kecilnya dengan tali, memastikan agar tetap aman di tempat. Begitu ia menaiki Aeolus, kejutan pertama datang begitu saja. Kapal itu tak berawak. Semua tampak begitu teratur, namun tak ada tanda-tanda kehidupan. Meski begitu, ada banyak persediaan, makanan, dan minuman yang masih tersisa. Seakan-akan seseorang yang baru saja pergi. Seolah-olah kapal itu ditinggalkan begitu saja, namun tak lama sebelumnya. Pria itu lalu mengelilingi kapal itu, merasakan ketidaknyamanan yang tumbuh dalam dirinya. Di ruangan kendali, matanya tertuju pada sebuah radio komunikasi yang terpasang. Dia memutuskan untuk mencoba menghubungi siapapun yang mungkin ada di sekitar perairan itu, berharap bisa mendapatkan petunjuk. Tapi, meski dia mencoba berulang kali, suara radio hanya hening, seolah dunia ini telah terdiam. Tak ada respon, tak ada kehidupan. Dengan perasaan semakin terperangkap, pria itu memutuskan untuk menuju ke dek kapal. Namun begitu ia melangkah, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Perahunya yang telah ia kaitkan dengan hati-hati tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada tanda apapun bahwa perahu itu pernah ada. Tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengambil teropong dari ruangan kendali, berharap bisa melihat perahu kecilnya di kejauhan. Tapi kabut yang terlalu tebal membatasi pandangannya. Hanya putih yang ia lihat, seolah dunia ini terbungkus dalam kain tebal yang tak dapat ditembus. Setelah beberapa saat, kabut itu mulai menghilang, namun perahunya tetap tak terlihat. Dengan rasa putus asa mulai merayap, memutuskan untuk mencoba menyalakan mesin Aeolus, berharap kapal itu bisa membawanya kembali ke pantai terdekat. Namun mesin itu tak mau menyala.
seperti ada kekuatan yang menahan segala usahanya. Arah yang harus ia tuju juga tak jelas. Dia lalu turun ke dek kapal, mencari tahu lebih lanjut, berharap bisa menemukan petunjuk yang bisa membantunya keluar dari situasi itu. Namun, saat itulah hal yang lebih aneh terjadi lagi. Sebuah pintu kamar mandi tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Ia yang tidak terlalu peduli hanya berpikir bahwa itu mungkin hanya tiupan angin yang kencang. Dia melanjutkan pencariannya, berharap menemukan peta atau petunjuk lain yang bisa menunjukkan posisinya. Ketika ia kembali ke bawah dek, mengambil beberapa alat untuk mencoba memperbaiki kapal, ia merasa keputusasaan mulai menggigit lebih dalam. Dengan niat yang tak terukur, atau mungkin lebih karena keputusasaan, ia kembali mencoba menghidupkan mesin dan mencoba mengarahkan Aeolus ke garis pantai. Harapannya meski tipis tetap ada, masih ada kesempatan untuk kembali. Akhirnya mesin kapal itu menyala, mengirimkan sedikit rasa lega ke dalam dirinya. Dia menghela napas, merasa seakan hari ini mungkin bisa menjadi hari keberuntungannya. Dengan sedikit harapan yang kembali bangkit, ia meraih radio komunikasi, berharap bisa mendapatkan bantuan atau setidaknya sebuah tanda bahwa ada yang memperhatikannya. Namun lagi-lagi tak ada jawaban. Frustasi semakin merayap di dalam dirinya. Dan saat itulah kejadian aneh lainnya mulai terjadi. Hal ini ketika pria itu sedang menggunakan toilet. Pintu kamar mandi kembali menutup dengan sendirinya. Kejadian itu membuatnya merasa semakin tak nyaman. Meski ia mencoba berpikir rasional, mungkin hanya tiupan angin pikirnya. Tapi setelah buang air kecil, pintu toilet tak lagi bisa dibuka. Terjebak di dalam, ia berusaha membuka pintu dengan segala cara. Mencoba memutarnya, tetapi pintu itu terhalang, terkunci dari luar. Tak ingin menyerah begitu saja, ia meraih koin dari sakunya, mencoba membuka baut yang mengunci pintu. Namun usahanya sia-sia. Matanya tertuju pada noda darah yang mengarah ke pintu, seakan memberikan petunjuk yang mengerikan. Di sana, di bawah pencahayaan redup, darah itu mengarah ke pintu yang terkunci, memberi petunjuk bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah terjadi di kapal itu. Lalu, pria itu mencoba tetap fokus, meraih gunting yang ada di dekatnya untuk membuka baut pintu. Tetapi itu pun gagal, tak ada jalan keluar. Keputusasaan semakin mendalam. Apa yang terjadi di kapal itu? Siapa yang pernah berada di sini? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada kapal Aeolus? Tiba-tiba suara dari radio menghentikan kesunyian yang mendalam. Pemberitahuan mengenai kapal besar yang mendekat terdengar, mendesak pria itu untuk menghindari tabrakan. Dalam keadaan panik, ia mengintip melalui jendela toilet. Matanya tertuju pada kapal besar yang semakin mendekat dengan cepat. Hatinya berdebar kencang, hampir bisa merasakan hentakan perahu yang menunggu. Ia mencoba segala cara untuk menarik perhatian kapal tersebut, melambaikan tangan, memegang pakaian, bahkan mengeluarkan kepalanya dan berteriak, tapi tak ada respon. Dunia seakan mengabaikannya, sementara kapal itu terus melaju tanpa peduli. Beberapa saat setelahnya, pria itu melihat sebuah tali yang menggantung dari jendela. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan tali tersebut ke dalam air, berharap bisa menghentikan laju baling-baling perahu. Rencana itu memperlambat kapal, namun dalam ketergesaan, tali itu melilit lehernya. Sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Dia hampir kehilangan nyawanya, namun dengan sekuat tenaga, dia berhasil membebaskan dirinya meski tubuhnya sudah lelah dan tak bisa bertahan lama. Sementara itu kapal besar yang tak bisa menghindar akhirnya bersenggolan dengan Aeolus. Setelah beberapa waktu yang terasa sangat lama, pria itu mulai sadar. Suara-suara dari luar terdengar samar, seolah ada harapan. Ia memanggil, mengira mungkin ada seseorang yang datang untuk membantunya. Namun seperti sebelumnya, tak ada jawaban. Keheningan semakin mencekam dan rasa cemas menggigit lebih dalam. Tak lama kemudian pria itu menemukan bahwa tali yang sempat menghalangi baling-baling kapal kini sudah putus. Bahkan lebih buruk lagi, air mulai menggenangi ruangannya. Air itu aneh, air tawar, bukan air laut. Kecurigaannya semakin kuat, seakan ia sedang diperankan dalam permainan yang tak bisa ia pahami. Putus asa, pria itu berteriak,
memohon untuk dilepaskan. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak berniat mencuri apapun, hanya datang untuk memeriksa, berharap mendapatkan pertolongan. Namun keheningan yang sama tetap mengelilinginya, menambah kecurigaan yang terus berkembang. Dehidrasi mulai melanda tubuhnya, dan tak ada pilihan lain, ia meminum air yang menggenang. Untuk sesaat ia merasa lega. Namun tak lama setelah itu, air tawar misterius itu berhenti mengalir, meninggalkan rasa cemas yang lebih dalam. Dan malam hari, kejadian yang sama terulang. Toilet kembali dibanjiri air. Ketika ia mencoba meminum air itu lagi, ia baru menyadari air itu bukan air tawar, melainkan menjadi air laut. Ketakutannya merayap perlahan, dan ia mulai mencari cara untuk mengeluarkan air. Namun kapal semakin rusak, semakin tenggelam. Lalu badai pun datang dengan cepat dan ganas, mengguncang kapal dengan keras. Pria itu berusaha mencari tempat berlindung, namun meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, tubuhnya tetap terbentur beberapa kali. Permukaan air terus naik, setiap detik semakin dekat, dan ia tahu waktunya semakin terbatas. Dalam kebingungannya, ia memutuskan untuk memotong tali yang mengendalikan layar dengan pisau silet yang ada. Tanpa sengaja, ia melukai jari-jarinya. Rasa sakit itu seperti nyeri yang tak sebanding dengan rasa kesalnya. Meski begitu, ia terus berjuang, tak menyerah. Akhirnya tali itu terputus, layar pun turun, dan perahu berhenti melaju. Dengan sedikit kelegaan, pria itu menutup jendela, meringkuk di atas meja, berusaha bertahan hingga badai mereda. Kelelahan membuatnya terlelap dalam keputusasaan yang semakin mendalam. Ketika pagi tiba, dia terbangun dengan tubuhnya yang terasa kedinginan. Air telah naik hingga mencapai lehernya. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Ia mendobrak pintu, mencoba menendangnya, tapi tak bisa dibuka. Harapan mulai memudar. Pria itu merasa seperti ini adalah akhir, tapi tiba-tiba ia mendengar suara klik. Dengan harapan baru, ia mendekati pintu yang akhirnya terbuka. Namun, apa yang ia temukan? Tidak ada seseorang pun di sana. Semua ini sepertinya dirancang untuk mempermainkannya. Ia berusaha mencari siapa yang berada di balik semua ini. Namun setelah beberapa saat, ia sadar. Ia hanya seorang diri di kapal yang hampir tenggelam. Berjalan ke dek, ia menemukan pelampung-pelampung yang tersebar. Menyadari kapal ini akan tenggelam kapan saja, ia memutuskan untuk membuat rakit darurat. Dengan sigap, ia mengikat pelampung-pelampung itu di bawah pintu toilet yang rusak, menciptakan rakit sederhana. Setelah itu, ia menurunkan rakit itu ke laut dan menaikinya, mengayuh agar menjauh, menunggu kapal Aeolus tenggelam. Namun waktu terus berjalan, dan kekhawatirannya tak terbukti. Aeolus tak kunjung tenggelam, seakan kapal itu enggan menyerah pada takdir. Pria itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke kapal. Ketika langkah-langkahnya menuju ruangan dek bawah, ketakutan dan keputusasaannya terus membayangi pikirannya. Dia mulai memeriksa bagian-bagian kapal yang bocor, dan dengan cepat menambalnya untuk mencegah air semakin masuk. Seiring dengan itu, ia membangun pompa air sederhana untuk mengeringkan kabin dan memperbaiki lambung kapal. Beruntung radio masih berfungsi. Tanpa membuang waktu, ia segera menggunakannya untuk meminta pertolongan. Namun meskipun berulang kali meneriakkan Mayday, tidak ada tanggapan. Keheningan yang kembali menguasai membuat rasa cemasnya semakin dalam. Tak lama setelah pria itu kembali berusaha memperbaiki kapal, seolah perubahan muncul. Ia melihat kapal besar lainnya cukup dekat untuk dijangkau. Tanpa ragu, ia melompat ke rakit dan mulai mendayung sekuat tenaga, berharap ini bisa menjadi peluang untuk melarikan diri. Namun keanehan kembali terjadi. Aeolus, kapal yang sebelumnya tampak tak bergerak, tiba-tiba kesurupan, bergerak dengan kecepatan tinggi. Semakin lama, ia mulai percaya bahwa kapal itu bukan hanya kapal biasa, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Mungkin bahkan sebuah kapal hantu dengan kekuatan supernatural. Beberapa kali, pria itu hampir memutuskan untuk mengapung saja di laut tanpa tujuan. Lebih baik daripada kembali ke kapal yang menakutkan itu. Dan malam itu, ia akhirnya tetap mengambang di tengah lautan, sendirian. Tak lama setelah itu, sesuatu yang mengejutkan muncul. Sekelompok lumba-lumba mendekat dan mulai bermain di sekeliling rakitnya. Momen kecil itu memberinya kelegaan sejenak, mengusir kesepian yang menghantuinya. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama.
Aeolus kembali muncul dari kegelapan malam, dan keberadaan kapal itu membuat lumba-lumba itu pergi begitu saja. Dengan malam yang semakin dingin, tak punya pilihan selain kembali ke kapal angker yang menghantui dirinya. Dia menuju kamar kapal dan menyelimutkan tubuhnya, tertidur dengan kelelahan yang tak tertahankan. Keesokan paginya ia terbangun dalam keadaan lemah. Tubuhnya kaku dan hampir tak bisa berjalan. Mengintip melalui jendela, ia menyadari bahwa Aeolus bergerak dengan kecepatan tinggi, seolah ada seseorang yang mengemudikannya. Karena cemas, ia memutuskan untuk memeriksa dek kapal. Namun pintu menuju dek terkunci rapat. Setelah beberapa detik kemudian, terdengar suara aneh dari toilet yang membuatnya terkejut. Rasa penasaran mendorongnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Di dalam ruangan kecil yang sebelumnya tak diperhatikan, ia menemukan pintu tersembunyi. Pintu itu mengarah ke ruangan penyimpanan pelampung. Tanpa pikir panjang, ia bergegas memanjat menuju pintu penyimpanan. Namun jendela itu terkunci, dan pintu masuknya juga tertutup rapat, membuatnya terjebak di dalam ruangan sempit. Suara langkah kaki yang semakin mendekat menambah rasa paniknya. Berusaha keras membuka jendela, ia merasa semakin putus asa. Sementara itu, Aeolus mulai mendekati kota kecil di tepi laut, tempat yang seharusnya menjadi tempat terakhir bagi ia untuk melarikan diri. Namun langkah kaki itu semakin jelas terdengar, dan ia yang terjebak di dalam ruangan sempit hanya bisa berdoa agar kapal itu dihentikan. Di tengah ketidakberdayaannya, ia menangis, mengakui bahwa dirinya sudah tak kuat lagi menghadapi semuanya. Kekurangan oksigen semakin membuatnya sesak dan kesulitan bernapas. Hanya pada detik terakhir, sebuah keajaiban terjadi. Pintu kamar yang sebelumnya terkunci tiba-tiba terbuka. Tak percaya, namun dengan hati-hati ia melangkah menuju dek kapal. Kejutan berikutnya menunggunya. Aeolus berlabuh tak jauh dari sebuah kota yang tampaknya menjadi satu-satunya harapan untuknya. Tanpa berpikir panjang, dia melompat turun dan akhirnya bisa menghirup udara segar setelah berhari-hari terperangkap. Namun saat menginjakkan kaki di kota asing itu, rasa lega yang ia rasakan hanya berlangsung sebentar. Kota itu tampak sepi, bangunan-bangunan tua berdiri terbelangkai. Tak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Meskipun ada beberapa kapal di pelabuhan, semuanya sepi, tak ada aktivitas yang terjadi. Tiba-tiba suara langkah kaki kembali terdengar. Ia menoleh dan melihat Aeolus sedang bersiap untuk meninggalkan pelabuhan. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan menuju kapal itu, berniat untuk mengetahui tujuan selanjutnya. Namun secepat itu juga Aeolus menghilang, meninggalkannya tercengang, tak tahu harus berbuat apa. Film ini berlanjut dengan pria itu yang mulai berkeliaran tanpa tujuan di sekitar pulau, kebingungan dan terperangkap dalam ketidakpastian. Setelah beberapa waktu, dengan cara yang tak terduga, dia kembali ke sisi lain pulau, yang ternyata adalah tempat pertama kali ia memulai perjalanan ini. Ia terkejut melihat perahu kecilnya yang hilang beberapa hari yang lalu masih ada di sana. Tak jauh dari situ, beberapa orang tampak menikmati liburan mereka, seolah-olah tak ada yang aneh terjadi. Di akhir film, kamera menyorot celah gua dengan air yang mengarah ke lautan luas. Dari kejauhan, Aeolus tampak kembali, seolah siap mencari korban berikutnya. Layar menjadi hitam dan tulisan tamat muncul di layar.